Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjuan Rozikin. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada video kali ini kita akan mempraktikkan sistem kearsipan dengan menggunakan sistem kronologis sekaligus sistem abjad. Oke, sebelumnya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita gunakan dalam mengarsipkan surat-surat ini. Yang pertama, ada buku agenda surat masuk, ada buku agenda surat keluar, lalu ada surat masuk dan surat keluar tentunya. Kita juga butuh guide. Di sini ada 3 guide ya, ada guide primer warna merah ini, ada guide sekunder warna biru ini, dan yang terakhir ada guide tersier warna kuning ini. Guide ini nantinya berfungsi untuk membagi-bagi surat tersebut. Lalu ada sticky note. Sticky note ini berfungsi sebagai penanda dalam guide-guide ini nantinya. Lalu kita juga membutuhkan alat tulis, yaitu berupa pensil ataupun pulpen. Dan yang terakhir, kita tentunya membutuhkan map folder. Kita akan masuk tahap pertama. Tahap pertama adalah memasukkan data-data yang ada pada surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk ini. Ini data surat masuknya, dan ini buku agenda surat masuknya. Nah, surat yang terlebih dahulu dimasukkan adalah surat yang paling awal masuk. Di sini surat yang paling awal masuk adalah surat yang dikirimkan pada tahun 2017. Ini. Bagaimana cara memasukkannya? Di sini tertulis tanggal penerimaan surat dan ada tanggal surat. Nah, untuk tanggal surat ini kita ambil dari surat tersebut dibuat, yaitu tanggal 28 Agustus 2017. Maka di sini akan kita tulis tanggal 28 Agustus 2017. Nah, untuk tanggal penerimaan suratnya adalah 2 hari setelah surat tersebut dibuat. Mengapa harus 2 hari? Karena dari surat tersebut dibuat menuju surat tersebut dikirimkan tentunya membutuhkan waktu. Makanya kita tulis 30 Agustus, yaitu 2 hari setelah surat tersebut dibuat. Untuk nomor suratnya bisa dilihat di sini. Tinggal kita copy saja. Kita masukkan sini. Lalu pengirimnya di sini adalah Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini bisa kita tulis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Untuk perihalnya sendiri adalah undangan perkenalan prodi dengan mahasiswa baru. Dan yang terakhir diteruskan kepada, ini bisa dilihat dari bagian bawah sini. Dalam surat ini dituliskan kepada Bapak atau Ibu dosen FPIB Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, kita harus memasukkan kode klasifikasi arsip. Bagaimana cara kita masukkan kode klasifikasi arsip di sini? Kita mengacu pada daftar klasifikasi arsip yang ada pada laptop sebelah saya. Untuk daftar klasifikasi arsip ini diterbitkan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan tentunya setiap instansi atau organisasi tentu pasti memiliki daftar klasifikasi arsip sendiri. Nah, sedangkan kita pada persuratan hari ini mengacu pada daftar klasifikasi arsip yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Langsung saja kita masukkan kode arsipnya. Kita akan mencari kode klasifikasi arsipnya mengacu pada perihal ini. Di sini perihalnya adalah undangan perkenalan prodi dengan mahasiswa baru. Nah, berarti untuk pola klasifikasi arsipnya, ini masuk pada penerimaan mahasiswa dengan kode TM, lalu masuk pada penerimaan mahasiswa baru dengan kode 00, dan
masuk pada pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dengan kode 02. Nah, untuk kodenya sendiri jika digabungkan yaitu TM 00 dan 02. Di mana TM itu berarti penerimaan mahasiswa, 00 berarti penerimaan mahasiswa baru, dan 02 adalah pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Untuk penulisannya seperti ini. TM 00 02. Nah, ini fungsinya adalah nanti untuk membedakan guide-nya. Jadi untuk TM ini adalah guide primer, 00 ini guide sekunder, dan yang 02 ini adalah guide tersier. Oke, kita masuk kepada surat kedua. Untuk surat keduanya, surat ini dibuat pada tanggal 8 November 2019. Kita masukkan di sini 8 November, ini salah tulis. Harusnya 2019. Kita revisi sedikit. Nah, untuk tanggal penerimaannya yaitu 10 November 2019. Nomor suratnya bisa dituliskan di sini. Kita copy saja, kita masukkan di sini. Untuk pengirimnya adalah Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini perihalnya adalah pelaksanaan bimbingan akademik bagi mahasiswa baru. Diteruskan kepada Ketua Program Studi di lingkungan FPEB. Kita lanjutkan untuk pengisian kode klasifikasi arsipnya. Untuk perihal pelaksanaan bimbingan akademik mahasiswa baru ini, masuk pada bagian kurikulum. Kurikulum ini kodenya adalah KR. Lalu setelah masuk kurikulum, untuk guide sekundernya adalah penyusunan kurikulum dengan kode 00. Dan untuk guide tersiernya dengan kode 01. Langsung saja kita tuliskan agar mempersingkat waktu. Oke, ini berarti guide sekundernya adalah guide primernya adalah KR, untuk sekundernya adalah 01 dan tersiernya adalah 00. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan surat-surat keluar ke dalam buku agenda surat keluar. Untuk surat yang pertama dimasukkan tentunya adalah surat yang paling awal keluar. Di sini surat yang paling awal keluar adalah tanggal 25 Februari 2020. Untuk pendatanya sama seperti surat masuk. Di sini untuk tanggal suratnya adalah tanggal surat diproduksi yaitu tanggal 25 Februari 2020 dengan nomor surat yang ada di sini tinggal kita copy, dikirimkan kepada, di sini tertulis Dekan FPEB UPI. Dan untuk perihalnya pada intinya adalah permohonan data-data untuk akreditas AKI-AS. Nah, di sini ada hubungan dengan surat lain, jika ada bisa dicantumkan. Oke, selanjutnya adalah kode arsip. Untuk kode arsipnya sama, kita mengacu pada daftar klasifikasi arsip yang tadi yang diproduksi oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mengacu pada perihal ini, yaitu permohonan data-data untuk akreditasi AKI-AS, masuk ke dalam guide primer penjaminan mutu dengan kode JM, lalu guide sekundernya 01, yaitu akreditasi, dan guide tersiernya masuk ke dalam akreditasi nasional, di mana akreditasi nasional ini kodenya adalah 00. Oke, kita lanjutkan surat yang kedua. Surat ini diproduksi pada tanggal 5 Maret 2020 dengan nomor suratnya ini tinggal kita tuliskan, lalu dikirimkan kepada, di sini tertulis kepada Dekan FPEB UPI dengan perihalnya adalah permohonan surat tugas. Tinggal kita cari kode klasifikasi arsipnya.
Di sini langsung saya tulis saja agar tidak memakan waktu. Begitu seterusnya, semua surat dimasukkan menyesuaikan kodenya dengan daftar klasifikasi arsip. Selanjutnya kita akan memasukkan surat masuk ini ke dalam guide yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini ada guide primer dengan warna merah, guide sekunder dengan warna biru, dan guide tersier dengan warna kuning. Lalu sticky note ini berfungsi sebagai penanda. Nah, bagaimana cara mengisi guide-nya? Cara mengisi guide-nya mengacu pada kode klasifikasi arsip tadi yang sudah kita isi. Untuk guide primernya, kita masukkan kode TM. Guide sekundernya kita masukkan kode 00, dan yang terakhir guide tersiernya kita masukkan kode 02. Langsung saja kita tuliskan di sini. TM 0002. Suratnya kita masukkan ke dalam belakangnya seperti ini. Lalu lanjut surat kedua, guide-nya masih sama, ada 3. Di sini kita tempelkan sticky note-nya terlebih dahulu. Oke, untuk kode klasifikasi arsipnya sendiri yaitu KR 01 dan 00. Jadi kita tuliskan di sini KR 01 lalu 00. Kita selipkan suratnya di bagian belakangnya. Oke, karena dalam sistem pengarsipan ini kode klasifikasi arsipnya disusun secara alfabetis, maka untuk kode awalnya disusun secara alfabetis secara berurutan. Di sini kita taruh di atasnya karena T lebih dahulu daripada K. Selanjutnya kita akan memasukkan berkas surat-surat keluar ini ke dalam guide-nya masing-masing. Kembali kita mengacu kepada buku agenda surat keluar. Ini guide-nya ada 3, itu guide primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana cara mengisi kodenya? Untuk JM, dia adalah kode klasifikasi arsip dari guide primer. Di sini langsung kita tulis kodenya JM. Untuk guide sekundernya adalah 01, dan yang terakhir guide tersiernya adalah 00. Kita satukan dengan suratnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan surat kedua ini ke dalam guide-nya.
Cara mengisi kode pada guide-nya sama, yaitu RT untuk guide primer, 01 untuk guide sekunder, dan 00 untuk guide tersier. Langsung saja kita tulis. Sini RT, lalu 01, 00. Perlu diingat kembali, sistem kearsipan kita alfabetis, jadi kita harus mengurutkan kode awalnya secara urut ya, seperti ini. Oke, setelah surat-surat tadi kita masukkan semuanya. Yang terakhir adalah kita harus masukkan surat-surat ini ke dalam map folder agar mudah untuk penyimpanan dan pencariannya. Ini seharusnya kita masukkan ya agar lebih rapi, tapi untuk memangkas waktu seperti ini, tidak lupa kita harus mencantumkan buku agenda surat masuk dan surat keluarnya. Sekian praktik kearsipan dengan sistem kronologi dan sistem abjad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.